pengaruh. Maksud dari pembahasan kita ini dalam tafadul amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai bahasa tafadul amal insya Allah maklum ya. Saya nggak usah terjemahin lagi ya, tafadul amal maklum ya. Itu dari kemarin lusa telah kita sebutkan entah berapa ratus kali lafaz tafadul amal. Harusnya ketika saya sebutkan tafadul amal itu langsung mengalir maknanya di benak antum. Baik. Makanya kata Syekh, wa inna ma'abarat bi quwwatil ikhlas walam aqul ikhlas. Lihat. Makanya aku mengatakan kekuatan keikhlasan, bukan aku katakan ikhlas. Syekh tidak katakan keutamaan amal ditinjau dari sisi niat dan ikhlas. Tidak, tapi kuat keikhlasannya. Syekh mengatakan wa inna ma'abarat bi quwwatil ikhlas walam aqul ikhlas. Makanya aku katakan kekuatan keikhlasan, tidak aku katakan ikhlas. Li'anal ikhlas wa ruknul amal allazi yaqbalu ila bihi. Karena yang namanya ikhlas itu rukun amal, yang amal itu tidak akan diterima kecuali dengannya. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, antum lihat halaman yang ke-50. Wa qad dalat nusus syari'ah wa kalam ahli ilm ala tafadulil a'mal bihadzal i'tibar. Jelas ya yang hendak kita bahas ya. Yang hendak kita bahas bukan rukun amal, ikhlas dan mutabaah, bukan itu yang hendak kita bahas. Tetapi yang hendak kita bahas adalah tafadul a'mal yang dipengaruhi dengan sebab apa? Ayo. Tafadul a'mal yang dipengaruhi dengan sebab apa? Kuat keikhlasan. Begitu ya? Begitu. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Di sana ada lafaz ahsanu amala. Qala Fudil bin Iyad fi tafsir ahsan amala. Sebaik-baiknya amal, apa kata Fudil bin Iyad rahimahullahu taala? Akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Antum lihat paragraf setelahnya. Yang paling ikhlas dan paling benar ini tafsir dari Fudil bin Iyad yang masyhur, maklum, kita tahu ya. Lihat ucapan. Ya. Di paragraf setelahnya. Akhlasahu sighatul tafdil. Lafaz yang paling ikhlas itu sighah tafdil. Yang maksud sighah tafdil itu ya tafdil tadi, tafadul itu. Yang menunjukkan keikhlasan itu tidak satu tingkat, bertingkat-tingkat tafdil. Ketemu yang saya baca? Tadulu ala tafadul fil ikhlas. Lafaz akhlasahu sebagaimana diucapkan oleh Fudil bin Iyad itu sighah tafdil yang menunjukkan atas bertingkat-tingkatnya keikhlasan. Ikhlasnya ada tetapi bertingkat-tingkat. Nah, begitu. Ya. Kemudian di antara dalil lagi surat Al-Baqarah ayat ke-261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan satu bulir benih. Yang dari satu bulir benih itu akan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan 7. Yang dari 7 cabang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala yakni apa?
dari 7 cabangnya itu masing-masing akan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan 100 ranting. Jadi dari satu bulir benih Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan satu pohon. Pohon betul? Yang dari satu pohon itu Allah akan tumbuhkan 7 cabang. Enggak salah ya? Pohon, cabang. Dari satu cabang itu akan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan 100 ranting. Pohon, cabang, ranting. Begitu ya? Enggak kebalik ya? Pohon, cabang, ranting. Berarti ada berapa? 700. Hah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya pelipat gandaan ganjaran pahala itu bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Bisa jadi. Hah? Kalau kemudian maksimal 700, maka apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudha'ifu liman yasha? Hah? Bahkan yang namanya sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajrum indallahi bighairi hisab. Sabar itu akan kami balas dengan balasan yang tanpa batas. Dan menunjukkan bahwasanya keutamaan amal sabar bukan hanya dibalas oleh Allah 10, 700, tetapi ya, hingga tidak terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha alim. Ya. Nah, disebutkan di sana, antum baca ini, kita lihat bersama-sama. Ketemu yang saya baca Al-Baqarah 261 tadi? Faqad dzakara ba'dal mufassirin ana mudha'afatul mazkurah hunna bihasbil quwwatil ikhlas fil a'mal. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya pelipat gandaan yang disebutkan pada ayat itu ayat apa maksudnya? Al-Baqarah 261 itu disebabkan dengan kekuatan kadar keikhlasan seseorang di dalam beramal. Dia beramal, niat amalnya benar, ikhlas karena Allah. Kalau ini yang dia miliki, dia mendapatkan 10 ganjaran. Tapi kalau kemudian kekuatan keikhlasannya semakin kuat, maka bisa jadi dia akan berlipat ganda dari 10 menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka kuatul ikhlas ini akan membawa pengaruh terhadap aktsar tafadulil a'mal. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bihasbil ikhlas fil a'mal, sesuai dengan kadar keikhlasan di dalam amal. Lihat halaman ke-51. Kapan atau dengan sebab apa amal ganjaran pahala dilipat gandakan? Ini ada pembahasan lain. Ya, ini ada pembahasan lain. Imam Ibnu Qayyim punya sebuah risalah tentang pembahasan hal-hal apa yang menyebabkan amal ganjaran pahala itu dilipat gandakan oleh Allah dari 10 menjadi 700 bahkan hingga tidak terbatas. Tapi di sini kita nukil ucapan Imam Ibnu Rajab yang ada di halaman ke-51. Fal mudha'afatu lil hasanati bi asyri amsalha. Ketemu yang saya baca? 4 baris dari atas halaman ke-51. Qala Ibnu Rajab mu'alliqan, berkata Imam Ibnu Rajab mengomentari Al-Baqarah 261, mengomentari hadis yang ada di atas. Ya. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Fal mudha'afata lil husni lil hasanati bi asyri amsalha la budda minhu wa ziyadah. Betul. Wa ziyadah ala zalik takun bihasabil ihsanil Islam wal ikhlasi niyyah wal hajjati ila zalika a'mal wa fadlihi. Apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala? Beliau mengatakan dilipat gandakan
ganjaran kebaikan, ya, menjadi 10, bahkan ditambah lagi oleh Allah. 10 itu pasti. 10 itu pasti. Kapan? Ayo, seseorang mengerjakan amal soleh, maka akan diganjar amal solehnya dengan 10 kebaikan. Pasti itu. Kapan? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Tapi kemudian bisa dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan apa? Kuatul ikhlas dan husnul mutaba'ah. Betul? Nah, Imam Ibnu Rajab mengatakan dilipat gandakan kebaikan, ganjaran amal kebaikan menjadi 10, labudda minhu. Itu tidak bisa tidak. Ya, pasti itu. Waziyadah, adapun tambahan atas itu, yakni atas 10 itu, bihasabi ihsanil Islam. Itu tergantung dengan yang pertama, kebaikan keislamannya. Yakni keadaan orang yang mengerjakan amal itu baik keadaannya, keislamannya, imannya, dan seterusnya. Nah, ini dia ya, kita dapat clue atas perkara ini. Ihsan Islam. Antum ingat ya, kita seringkali mendengar ucapan bahwasanya kalau lafaz Islam, iman, ihsan digabungkan maka maknanya berbeda-beda. Betul? Tapi kalau Islam disebutkan secara menyendiri, sebagaimana iman disebutkan secara menyendiri, sebagaimana ihsan disebutkan secara menyendiri, maka maknanya saling mewakili. Jadi, bolehkah saya katakan ihsanil Islam, Islamnya kita ganti dengan ihsanil iman? Boleh? Boleh dong. Jangan bingung. Boleh ya? Kan disebutkan di dalam ini ya, ini ucapan Imam Ibnu Rajab. Maklum ini kaidah kan. Kalau disebut Islam, iman, ihsan secara berbarengan, contohnya dalam hadis Jibril, maka masing-masingnya memiliki makna yang berbeda. Tetapi ketika disebut Islam secara menyendiri, disebut iman secara menyendiri, disebut ihsan secara menyendiri, maka maknanya saling mencakup, terwakili. Maklum ini kaidah yang maklum. Dan ini kaidah-kaidah yang modelnya kayak gini harus mengalir di sisi penuntut ilmu. Jadi kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, penambahan dari 10 itu ya, itu terjadi dengan sebab yang pertama. Ini nomor dari saya. Bihasabil ihsan Islam, dengan sebab kebaikan Islam. Kebaikan Islam siapa? Pelaku amal. Betul? Dengan sebab kebaikan, bolehkah lafaz Islam di sini saya ganti iman? Merujuk kepada kaidah yang tadi? Boleh. Kalau saya katakan dengan sebab kebaikan keimanan, keimanan siapa? Pelaku amal. Betul? Kembali kepada mukadimah kitab kita. Mundur lagi gitu. Jangan khawatir, mundur bukan berarti kita ngulang lagi baca dari awal. Ini bocoran. Kan ada 12 pasal. Ada berapa pasal? 12. Lihat pasal yang ke-7. Tafadul a'mal bil iktibar fadlil amil wa manzilatahu indallah. Keutamaan amal, pasal yang ke-7, ditinjau dari sisi pelaku amal dan kedudukannya di sisi Allah. Makanya para sahabat, sebagaimana juga para tabi'in, telah mengucapkan suatu kalimat tentang Abu Bakar As-Siddiq
Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli kita semua dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa dia. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli kita semua dengan sesuatu yang tertanam di dalam hatinya. Apa itu maksudnya? Kekuatan keimanannya, ya, tasdiknya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kan fungsi, di antara fungsinya memperbaiki, membenahi keimanan kita. Kapan seorang muslim kemudian keimanannya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, yang itu semuanya adalah amal-amal rukun iman, hati, begitu ya, kuat, maka sudah barang tentu mukmin yang kuat ahabbu indallahi minal mu'min dhaif. Kan begitu kata Rasul. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin dia tetapi lemah keimanannya, bukan tidak beriman. Ya. Jadi sama-sama sholat, sama-sama sholat, rukun syaratnya terpenuhi, gerakannya sama. Tapi yang satu keimanannya kuat, yang satu bukannya tidak beriman. Kalau tidak beriman gak ada perganjaran pahala deh. Dia beriman, tetapi kadar keimanannya kurang dibanding ini. Maka orang yang kuat kadar keimanannya, nah ini dia, ganjaran pahalanya lebih banyak. Ini yang pertama, ihsan Islam. Wal ikhlas niyah, keikhlasan niat. Ini yang kedua. Wal hajjati ila dzalik amal wa fadlihi, dan kebutuhan manusia akan amal tersebut dan keutamaannya. Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Kebutuhan hajat manusia terhadap amal tersebut dan keutamaannya, yakni keutamaan amal itu apa dan hajat manusia terhadap amal itu apa. Pembahasan tentang amal itu bisa tafaddul dengan sebab hajat manusia itu dibahas pada pembahasan yang ke pasal ke-10. Pasal ke-10, tafaddulul a'mal bil i'tibar ta'diha lil khalaq. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya tergantung dengan manfaatnya terhadap makhluk. Itu pembahasan yang keberapa? 10. Panjang ya pembicaraan kita ya. Panjang ya. Ini baru berapa? Ketiga. Iya betul, ketiga ya. Itu kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Maka amal itu bisa dilipat gandakan ganjarannya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 yang itu pasti menjadi lebih dari 10. Kata Imam Ibn Rajab, disebabkan yang pertama kebagusan Islam seseorang, yang kedua kekuatan kadar niat dan keikhlasannya, yang ketiga hajat manusia terhadap amal tersebut dan keutamaan amal itu. Ya. Nah, di antara hal yang bisa menopang kadar keikhlasan agar semakin kuat adalah beramal sunat sembunyi-sembunyi. Ya, di antara hal, bukan satu-satunya, yang bisa menopang agar kadar keikhlasan itu semakin kuat adalah beramal sunat dengan sembunyi-sembunyi. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271.
Al-Baqarah ayat ke-271 ada di buku kita. In tubdu shadaqati fani'ima hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara fahuwa khairul lakum. Andai kata kalian menampakkan sedekah kalian, sedekah ditampakkan sedekah ini, maka itu tidak mengapa, bagus. Dan andai kata kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikannya kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sama-sama sedekah. Sedekah ya, ini kan perkara sunnah. Jadi yang dimaksud sedekah di sini adalah amal sedekah mengeluarkan harta yang sunnah. Menampakkannya tidak mengapa, enggak masalah. Tetapi ketika seseorang menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada al-fuqara, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, antum baca. Ya, kita lihat bersama-sama ketika menafsirkan ayat ini, fihi dilalah ala ana israri sedekah afdal min izhariha li ana ab'ad anir riya. Ayat ini Al-Baqarah 271 merupakan dalil bahwasanya menyembunyikan sedekah itu lebih utama daripada menampakkannya, karena ini bisa menjauhkan pelakunya dari perbuatan riya. Ya. Sedekah apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Lihat halaman ke-52. Qala Abul Abbas Al-Qurtubi, berkata Abul Abbas Al-Qurtubi, 1, 2, 3 baris dari atas. Berkata Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau, hazihi sedekah tatawwu. Yang dimaksud sedekah di sini sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Fi qaul Ibnu Abbas, ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud sedekah di dalam ayat tersebut adalah sedekah sunnah. Jadi seseorang bersedekah sunnah, dia punya dua pilihan, menampakkan sedekahnya atau menyembunyikan sedekahnya. Kok bisa dikatakan sedekah sunat bukan sedekah yang wajib? Ya Ibnu Abbas yang menafsirkan seperti itu. Dan dia orang yang alim terhadap Al-Quran, sahabat Rasul, betul? Buat apa kita berpaling dari tafsir Ibnu Abbas kalau ada tafsir dari beliau? Ngapain kan? Yakni apa? Ibnu Abbas menafsirkan sedekah di sana adalah sedekah sunat. Jadi kalau seseorang memiliki pilihan bersedekah terang-terangan, bersedekah sembunyi-sembunyi, agar kemudian sedekahnya itu berlipat ganda ganjaran pahalanya, tafadul, adalah apa? Dia sembunyikan. Allah mengatakan wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Begitu juga ucapan Imam An-Nawawi. Antum bisa lihat ya. Qala An-Nawawi wa fi hadzal hadis fadlu shadaqah sir. Dan di dalam hadis tersebut, hadis yang ada di atas, yang dimaksud di sana adalah sedekah ya secara sembunyi-sembunyi, keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Qala ulama wa hadza fi shadaqati tatawwu. Ini sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Fasir fiha afdal. Sedekah sunnah sembunyi-sembunyi ini lebih utama daripada ditampakkan. Li'annahu aqrab ilal ikhlas wal ab'ad min riya. Karena sedekah sunat secara sembunyi-sembunyi ini lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh daripada riya. Betul? Lihat ucapan ini. Wa amma zakat wajibah fa'ilanuha afdal. Adapun zakat yang wajib maka menampakkannya itu lebih utama. Jadi orang kalau bayar zakat wajib kan, ditampakkan itu lebih utama.
Ya. Kalau zakat yang wajib, zakat wajib, kata Imam An-Nawawi, maka apa? Fa'ilanuha afdal, ditampakkan. Yakni apa? Itu lebih utama. Jadi kalau mengeluarkan harta yang hukumnya wajib, ditampakkan lebih utama. Ya. Mengeluarkan harta yang hukumnya wajib, misalnya bayar zakat, zakat fitrah, ditampakkan. Itu lebih utama. Ya, ditampakkan itu lebih utama, tapi bukan berarti hilang keikhlasan, enggak ya. Tetap harus menjaga keikhlasan. Tetapi kalau kemudian mengeluarkan harta dalam bentuk sunnah, maka disembunyikan lebih utama. Makanya saking tersembunyinya disebutkan di dalam hadis, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Padahal seberapa jauh jarak tangan kanan dengan tangan kiri. Ini lafaz yang benar, ada lafaz yang maklum. Tangan kirinya memberi, tangan kanan tidak mengetahui. Ini lafaz yang maklum. Maklum itu kebalik penyebutannya. Ya. Kenapa terbalik? Kenapa bisa terbalik? Lafaz seperti itu. Ada yang mengatakan terbalik itu berasal dari perawi Sahih Muslim. Karena kitab-kitab pada zaman dahulu kala cara pentransferannya dengan dua cara. Yang pertama ditulis, yang kedua lewat tradisi lisan, hafalan dari mulut ke mulut dihafal. Ya. Nah, sebagian perawi kitab Sahih Muslim, murid-muridnya Imam Muslim, ketika Imam Muslim mengatakan bahwasanya aku meriwayatkan hadis dari sisi Rasulullah, berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Sebagian di antara murid-muridnya Imam Muslim salah dengar. Kemudian yang dihafal mereka, tangan kirinya memberi, tangan kanannya enggak tahu. Ini kata sebagian ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, bukan murid-muridnya Imam Muslim, tetapi gurunya Imam Muslim yang salah ingat. Itu kalau dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis maklum, yang kebalik lafadznya. Ini contoh. Maklum ya. Ini pembahasan ulumul hadis. Ya. Tayyib. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat ini. Antum bisa lihat masih halaman ke-52. 1 2 3 4. 4 baris dari bawah. Wa targhib fil ikhfa'i shadaqah fin nusus mahmul ala shadaqah tatawwu. Ketemu yang saya baca? Perintah untuk menyembunyikan sedekah di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah itu dibawa kepada makna sedekah yang tatawwu, sedekah yang sunat. Amaz zakat fa izharuha afdal. Adapun zakat menampakkannya utama. Ini zakat mal. Ini zakat fitrah. Menampakkannya utama. Ya. Kama taqaddam fi kalam imamaini Qurtubi wan Nawawi. Sebagaimana ucapan dua orang imam, yang pertama Al-Qurtubi dan yang kedua An-Nawawi. Wa qaul Ibnu Abbas. Dan ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa alaihi aktsar ahli ilm. Dan ini adalah ucapan kebanyakan ahli ilmu. Bahkan At-Tabari dan yang selainnya memandang ijma atas perkara ini. Jadi At-Tabari dan selain At-Tabari mengatakan bahwasanya kalau zakat ditampakkan, mengeluarkan harta yang hukumnya wajib ditampakkan. Adapun mengeluarkan harta yang hukumnya sunat itu disembunyikan. At-Tabari, a'immatul mufassirin, mengatakan ini ijma. Ya, loh, kan disebut aktsar min ahli ilmu, kebanyakan ahli ilmu, berarti nggak terjadi ijma dong. Metodologi Imam Tabari ketika menjumpai metodologi Imam Tabari ketika menjumpai adanya perbedaan pendapat dan yang berbeda itu hanya 1-2 orang tidak dianggap oleh Imam Tabari. Jadi hanya 1-2 orang nggak dianggap.
Jadi misalnya ada 100 orang ulama, tiba-tiba ada 1-2 orang yang berbeda pendapat dari 98-99 yang lain. Imam Tabari tidak menganggap satu orang ini pendapatnya tidak saya angkat. Jadi nukilan ijma oleh Imam Tabari begitu ya, itu tidak menutup kemungkinan memang di sana ada yang berbeda pendapat. Jadi sebenarnya kita harus tahu mustalahah para a'immah ya. Jadi antum jangan bayangkan ketika Imam At-Tabari mengatakan ijma, itu maknanya sama dengan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ijma, itu tidak ada yang berselisih di dalamnya satupun juga. Tapi kalau At-Tabari mengatakan ijma, maka ada 2 kemungkinan. Tidak berselisih satupun juga di dalamnya, atau ada yang berselisih tapi hanya 1-2 orang, dan ini tidak teranggap perselisihannya. Walaupun 1-2 orang ini a'immah. Begitu. Jadi ketika At-Tabari mengatakan ijma, itu beda maknanya ketika Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma. Ketika Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, Ibnu Qudamah mengatakan ijma, maka hampir tidak ada khilaf di dalamnya. Khilaf yang muncul dari ahli ilmu ya. Kalau khilafnya muncul dari orang jahil, ini bukan khilaf. Khilafnya muncul dari orang jahil, ini bukan khilaf, tetapi ketidaktahu dirian. Ulama-ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya haram. Enggak, bagi saya halal. Ini enggak tahu diri. Ya. Telah ijma bahwasanya perkara ini haram, ini halal bagi saya. Ini orang enggak tahu diri. Jadi kita harus tahu mustalah. Ketika Imam Tabari mengatakan telah terjadi ijma, maka dia ada 2 kemungkinan. Sama sekali tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut, atau ada yang berbeda pendapat tapi hanya 1-2 orang saja. Dan 1-2 orang saja ini bukan berarti mereka bukan a'immah. Karena ijma itu tidak diperhitungkan kecuali muncul dari fatwa a'immah. Betul ya? Ijma itu tidak diperhitungkan kecuali muncul dari fatwanya a'immah. Jadi kalau kemudian kita bersepakat, itu nggak layak dikatakan ijma. Begitu. Ya. Lanjut. Nah, banyak contoh-contoh di dalam masalah ini. Kita bisa lihat di halaman ke-53. Ya, halaman yang ke-53. Ini contoh-contoh dari salafus saleh. Contohnya, ya. Kisah yang dibawakan oleh Syekh dari Al-A'mas. 1, 2, 3, 4, 5 baris dari bawah. A'mas. A'mas ini Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'in ya, yang mengalami kerabunan yang amat sangat di matanya. Al-A'mas namanya Sulaiman bin Mihran. Bati Hudzaifah berkat Hudzaifah menangis. Hudzaifah siapa di sini? Iya. Kenapa bisa begitu? Barusan saya sebutkan Sulaiman bin Mihran Al-A'mas adalah seorang tabi'in. Maka tabi'in itu kemungkinannya ketemu sama tabi'in yang lain atau sahabat atau tabi'ut tabi'in. Tapi Hudzaifah di sini Hudzaifah bin Yaman. Baki Hudzaifah fi sholatihi falamma faragha tafat fa iza rajulu khalaqahu faqala la ta'laman bihadzal ahad. Hudzaifah menangis di dalam sholatnya. Ketika dia selesai sholat, dia berpaling dan dia menjumpai ada orang yang duduk di belakangnya. Orang yang duduk di belakangnya ini kan pasti tahu Hudzaifah menangis, betul ya? Maka apa kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu? Jangan sekali-kali engkau ceritakan kepada siapapun juga.
Lihat kuatnya keikhlasan salafus soleh ya. Siapa laki-laki yang duduk di belakang Huzaifah? Al-A'mas. Kenapa Al-A'mas menceritakan ini? Huzaifah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Persis seperti hadis tentang fadilah tauhid. Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan tentang keutamaan tauhid ini kepada manusia? Jangan ya, nggak boleh. Nanti mereka akan berpangku tangan. Maklum ya. Nah ini. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang luar biasa dari Imam Ibnu Rajab. Ada kisah yang luar biasa dari Imam Ibnu Rajab tentang kesadaran beliau yang sangat tinggi atas makna keikhlasan, dan kita tidak sucikan seseorang di hadapan Allah. Tapi lebih baik cerita tentang mereka kan daripada cerita tentang kita. Jadi Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, dan antum bisa mengetahui kadar orang ini ya. Dari pembelajaran kita dari kemarin sampai hari ini kita bisa tahu pendapat yang mengatakan bahwasanya amal itu menjadi utama ditinjau dari segi siapa yang bertanya, dibantah oleh Ibnu Rajab. Bayangkan coba. Padahal itu sesuatu yang kita yakini sampai hari ini, minimal sampai kemarin lah. Ya saya nggak tahu lah apakah antum berubah pendapatnya. Tapi kan minimal sampai kemarin amal itu utama ditinjau dari siapa yang bertanya. Sampai kemarin kita masih meyakini itu. Mungkin setelah antum mendengar bantahan Imam Ibnu Rajab berubah, atau bisa jadi juga nggak berubah. Sebagaimana kita mengetahui minimal sampai semalam bahwasanya memulai salam sunat menjawabnya wajib. Ibnu Rajab mengatakan enggak, dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Bahkan terkadang memulai salam kewajibannya lebih kuat dibanding menjawabnya. Kapan? Ketika hajat. Iya kan? Antum bisa bayangkan ya, manzilah orang ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari, tetapi nggak selesai. Beliau wafat dalam keadaan belum menyelesaikan syarah beliau terhadap Sahih Bukhari. Nah, judul syarah beliau terhadap Sahih Bukhari Fathul Bari itu di copy paste oleh Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi Ibnu Rajab itu lebih dahulu hidupnya dibanding Ibnu Hajar. Imam Ibnu Rajab nulis kitab syarah terhadap Sahih Bukhari, beliau beri judul Fathul Bari, belum selesai wafat. Judul Fathul Bari-nya di copy paste oleh Imam Ibnu Hajar. Dan Imam Ibnu Hajar menyusun ulang, nggak menyelesaikan tulisan Imam Ibnu Rajab. Karena terkadang ada seorang penulis ketika menyusun sesuatu belum rampung wafat dan diselesaikan oleh orang yang datang berikutnya. Contohnya tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain namanya Jalalain, dua orang Jalal. Jalal yang pertama Jalaluddin Al-Mahilli atau Al-Mahalli. Dia menyusun tafsir Jalalain itu, dia menyusun tafsir tapi belum sempat selesai, wafat. Diteruskan oleh Imam siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu Jalaluddin As-Suyuti. Nah, tapi kalau Fathul Bari Imam Ibnu Hajar tidak melanjutkan Fathul Bari Imam Ibnu Rajab, dia susun ulang. Para ulama sekarang mengatakan andai kata Fathul Bari Ibnu Rajabnya itu selesai, maka dia lebih bagus daripada Fathul Bari Ibnu Hajar. Dan beberapa jilid Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Rajab itu ada di perpustakaan. Kita bisa baca. Luar biasa metodologi. Imam Ibnu Rajab punya majelis, ya, punya majelis di hadapan murid-muridnya. Dia menjelaskan sesuatu sehingga murid-muridnya itu
sebagian di antara mereka kagum atas penjelasan Ibnu Rajab yang sangat mendetil, sebagaimana juga sebagian yang lain juga bingung. Kenapa bingung? Nggak paham. Kan selalu ada di majelis kayak gitu ya. Ada yang Masya Allah, ada yang Rajab menjelaskan. Pada saat itu Imam Ibnu Rajab dia masih muda, 40 tahunan. Tapi murid-muridnya sudah ada banyak. Menjelaskan suatu perkara secara mendetail. Dengan hafalan, menyampaikan kalam ulama, menyampaikan ayat Allah, sabda Rasulullah, kalam ulama, penafsirannya, khilafnya. Setelah dia sebutkan khilafnya, dia bantah khilafnya satu persatu, dia tarjih ini yang paling kuat. Selesai majelisnya dalam satu kali pertemuan yang mungkin 1 jam, 1,5 jam. Betul? Sebagian murid-muridnya ada yang kagum, sebagiannya ya seperti biasa, ada yang juga bengong. Ngomong apa guru kita ini? Selesai majelisnya, betul? Masuk ke waktu sholat zuhur. Maka sholatlah Ibnu Rajab dengan murid-muridnya. Masjid sebagaimana biasa, muncul orang-orang sholat rame-rame. Betul? Maka setelah sholat selesai, ada sebagian kecil jemaah sholat itu bikin halaqah. Maklum, mereka memperbincangkan sesuatu. Yang mereka perbincangkan itu adalah yang sebelum sholat dibahas Ibnu Rajab. Ya, mereka memperbincangkan sesuatu yang sebelum sholat dibahas oleh Ibnu Rajab. Gitu. Ibnu Rajab hadir di situ, menyaksikan orang-orang ini ngumpul membahas ini gitu. Murid-muridnya juga ada di belakang Ibnu Rajab. Dalam tanda kutip murid-muridnya gemes. Kenapa Ibnu Rajab nggak ngomong sepatah kata pun di dalam halaqah itu? Ibnu Rajab cuma ngeliatin, nggak ngomong sepatah kata pun. Padahal menurut murid-muridnya apa? Ibnu Rajab paling mumpuni di antara orang-orang itu. Paling mumpuni. Tapi murid-muridnya juga ikram ya, yang nggak nyeletuk. Guru saya barusan tadi bahas sebelum ente semua ngomong. Saya berbicara mewakili guru saya. Enggak, murid-muridnya juga diam. Ini adab ya. Kalau kita di hadapan guru kita kalau kita di hadapan guru kita, maka jangan bicara tentang sesuatu perkara agama. Adab ya. Diam. Dan juga jangan berusaha mewakili jadi juru bicara guru kita kalau tidak diizinkan. Murid-muridnya gelisah, Ibnu Rajab nggak ngomong. Padahal menurut murid-muridnya dia orang-orang ngomong apa gitu ya, yang ngomong ini guru saya barusan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Bubar majelis. Murid-muridnya penasaran, guru kira-kira begitu bahasanya. Kok antum nggak urun pendapat dalam masalah tadi? Antum kenapa tidak urun pendapat di dalam masalah tadi? Antum tahu ucapan Ibnu Rajab apa? Kan tadi masalah yang barusan kita bahas sebelum sholat zuhur. Antum tahu jawaban Imam Ibnu Rajab apa? Tadi sebelum zuhur saya berbicara karena Allah. Ketika saya perhatikan orang-orang itu berdebat dan saya hendak masuk untuk berbicara di hadapan mereka, kok tiba-tiba ada keinginan berbicara karena selain Allah, maka saya diam. Wajib. Imam Ibnu Rajab udah hampir bicara, tapi kemudian terbersit. Kalau saya bicara ini kok kayaknya untuk mencari kemasyhuran di hadapan mereka, mendingan saya diam. Diam Imam Ibnu Rajab. Tetapi bukan berarti kemudian diamnya Imam Ibnu Rajab itu tidak menyampaikan kebenaran. Tetapi dia diam di majelis itu. Di majelis berikutnya ya dia sampaikan lagi. Saya tadi berbicara sebelum zuhur di hadapan antum-antum semua ini murid-muridku itu karena Allah. Adapun tadi memang saya terpancing untuk bicara, tetapi ketika saya perhatikan isi hati saya, kok kayaknya saya berbicara agar tampil hebat di hadapan mereka. Saya hentikan pembicaraan saya.
Bahkan dia belum sempat mengucapkan satu patah kata. Ini luar biasa. Salafus saleh seperti itu. Makanya lihat ini ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Antum bisa lihat ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala di dalam buku kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. In kanu la yakrahuna iza ijtama'a ay yakhrajur rajul ahsan hadithihi aw ahsan ma indahu. Apa kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala? Dan beliau adalah seorang tabi'in. Ada juga yang mengatakan beliau seorang tabi'in. Mereka itu apabila berkumpul membenci sesuatu keluar dari sisi lisan mereka, apa yang terbaik berupa pembicaraan. Ya udah biasa saja, enggak kemudian berbicara sesuatu agar kemudian manusia takjub dan seterusnya. Iya. Dan ada satu hal yang bagus sekali ikhwan, sebelum kemudian kita jeda untuk istirahat, sebelum kita masuk ke dalam pasal yang keempat. Antum lihat halaman ke-50. Ya, contoh-contoh seperti ini banyak. Ya, tapi haza kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita. Makanya dikatakan di sana wa athar fi hadzal ma'na katsirah jiddan anis salaf. Riwayat-riwayat di dalam masalah ini sangat banyak sekali dari sisi salafus saleh. Antum baca ini, ketemu ya? 1, 2, 3, 3 baris dari atas. Kita lihat. Nah ini nih. Wa mimma yadul ala tafadulil a'mal bil ikhlas wa niyat salihah an amil inna wa khair summa a'jizi anhu aw an ikmalih lil mauti aw udri kutiba lahu ajrul amil wa hadza asl azim min usuliddin wa qaddala alaihi katsira wa qaddala alaihi katsir minan nusus. Saya terjemahkan. Dan yang termaksud perkara ini kan kita lagi bicara tentang bertingkat-tingkatnya amal ditinjau dari segi kekuatan keikhlasannya. Kalau antum cermati tadi, maka di sana orang-orang tersebut mengerjakan amal itu. Ya enggak? Yang kita bahas kan pasal ketiga, keutamaan atau bertingkat-tingkatnya keutamaan amal ditinjau dari sisi kekuatan keikhlasannya. Dan kalau antum cermati, dia mendapatkan ganjaran yang berlipat, keutamaan amal ketika dia mengerjakannya. Betul? Lalu timbul permasalahan, bagaimana apabila dia tidak mengerjakannya tetapi keikhlasannya kuat? Apakah dia memperoleh tafadulil a'mal? Nah ini yang mau dibahas. Kita lihat. Dan masuk di dalam bab tafadulil a'mal, khususnya ketika seseorang berbicara ikhlas dan niat yang baik. Seseorang pelaku amal apabila meniatkan kebaikan atas perbuatannya, kemudian dia yakni lemah, ya, atau tidak mampu menyempurnakan amalnya dengan sebab mati atau ada penghalang, kutiba lahu ajrul amil, maka atasnya dicatat seakan-akan dia adalah orang yang mengerjakan amal tersebut. Dan ini adalah pokok yang sangat besar dari pokok-pokok agama Islam yang telah ditunjukkan dalam banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Maksudnya apa dari paragraf ini? Apa maksudnya? Enggak, bukan itu. Ya, amal tergantung niat betul. Tapi dari paragraf ini apa? Niat yang kuat menjadikan amal diterima walaupun belum dikerjakan. Iya betul. Tetapi bukan ini yang dimaksud dengan paragraf ini. Apa? Ada tambahan lagi sedikit atas ucapan Anda. Apa? Tafadulul a'mal ketika kemudian ditinjau dari segi kekuatan keikhlasan, itu bukan hanya diperoleh atas orang yang mengerjakan amal itu, tetapi atas orang yang tidak mengerjakan amal tersebut, ya, karena sebab satu dan lain hal. Misalnya apa? Ada penghalang dia untuk melakukannya, baik sakit, ada kelemahan pada dirinya, juga kematian. Maka atas orang seperti ini, sesuai dengan kadar kekuatan keikhlasannya, walaupun dia tidak mengerjakan amal tersebut atau tidak sempurna mengerjakan amal tersebut, maka apa? Dia bisa dan mampu memperoleh ganjaran tafadulul a'mal. Maka tafadulul a'mal itu bukan atas orang yang semata-mata mengerjakannya saja. Bisa jadi atas orang yang tidak mengerjakannya dengan sebab satu dan lain hal, dia tetap mendapatkan kesempatan untuk tafadul a'mal. Maklum ini? Iya. Bingung? Bingung nggak? Enggak ya? Enggak. Saya minum dulu. Jadi kan yang terbayang itu yang dapat ganjaran itu kalau yang beramal, mengerjakan amal, betul? Tetapi terkadang seseorang yang tidak beramal, tidak mengerjakan amal, dia juga mendapatkan ganjaran. Yang terbayang sama kita bahwasanya dilipat gandakan ganjaran pahala dan tafadulul amal bi'itibar kuatil ikhlas. Ketika saya ngomong kayak gini, dilipat gandakan ganjaran pahala, ya, dan mendapatkan keutamaan amal bil itibar kuatil ikhlas atas orang yang beramal. Lalu bagaimana atas orang yang tidak sanggup beramal tetapi keikhlasannya kuat? Nah, ini yang mau dibahas. Betul? Lanjut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, belum sempat berhijrah, mati di tengah jalan, nggak sampai kota Madinah, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sempat sampai ke kota Madinah? Belum. Mati. Belum sempat sampai ke kota Madinah. Tetapi memang dia ikhlas, kuat keinginannya untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Ibnu Katsir, lihat di bawahnya, ya. Bahkan ini saya beri bocoran aja. Terkadang orang-orang yang tidak mengerjakan amal karena adanya penghalang disertai satu faktor lain, dia memperoleh ganjaran yang sangat besar daripada orang yang mengerjakan amal. Kapan itu? Nanti. Hah? Enggak, sekarang. Ba'da ini, sebelum zuhur, insyaallah. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, yakni makna dari ayat tersebut, wa man kharaja min manzilihi, siapa yang keluar dari rumahnya biniyatil hijrah, dengan niat hijrah,
Niatnya hijrah. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Lihat itu lafadznya, biniyati hijrah. Bukan niatnya untuk menikahi Ummul Qais. Kalau kita belajar Arba'in pertama, iya kan? Ada yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ada hijrah karena hendak menikahi seorang wanita. Dan dihikayatkan oleh banyak ulama, wanita tersebut namanya Ummul Qais. Makanya ada laki-laki yang pergi ke Madinah dengan tujuan menikahi Ummul Qais disebut muhajir Ummul Qais. Dia hijrahnya karena memang apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Famata fi afnat thoriq. Dan dia mati di tengah jalan, belum sampai kota Madinah. Afnat thoriq, mati di tengah jalan. Mati di perjalanan. Begitu ya. Kalau mati di tengah jalan, mati di perjalanan. Ya, kayaknya bagus begitu ya. Mati di, ya asna itu artinya tengah sih sebenarnya, tapi ya udah. Mati di perjalanan. Faqad hasalalahu indallahi thawaba man hajara. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah seperti orang yang berhijrah, man hajara. Mati. Yang mematikan dia kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pengen berhijrah. Belum sampai kota Madinah, mati. Allah cabut nyawanya. Maka atas orang seperti ini dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berhijrah. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, antum bisa lihat masih halaman ke-54 hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 4 baris dari bawah. Ini sesuai dengan ayat yang di atas. Wa fi ma'na hadhihi ayat ma akhrajahu Bukhari min hadis Anas. Sesuai dengan makna ayat di atas. Ayat apa? Ayat apa? An-Nisa 100. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau pulang dari peperangan Tabuk, beliau mengatakan di hadapan para sahabat. Jadi Rasul pergi perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul dan para sahabat kemenangan. Kalau kita mempelajari sirah Rasulullah bab maghazi, bab peperangan, maka setelah menang perang Rasul nggak pulang. Beliau berdiam diri dulu di tempat itu beberapa hari. Ya, nggak langsung pulang. Rasul itu pimpinan tertinggi kaum muslimin, ikut perang. Antum bayangkan coba ya. Bagaimana tidak bersemangat para sahabat. Kalau dalam tanda kutipnya pimpinan tertingginya ikut. Kalau menang nggak langsung pulang Rasul. Diam dulu beberapa saat di sana. Gitu kan? Ya sudah barang tentu ada tujuannya, ada alasannya. Ada buku yang bagus sekali yang disusun oleh Syekh Muhammad As-Sa'labi, judulnya Peperangan-peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul duduk di Tabuk bersama para sahabat sambil mengobati orang-orang yang terluka, gitu kan? Bayangkan kalau kemudian habis menang perang, orang-orang yang luka itu langsung diangkat menuju kota Madinah. Lebih baik adakan dulu tenda, rawat orang-orang yang luka, betul? Dan seterusnya, banyak hikmahnya. Maka ada sebagian sahabat yang saling nengok kiri kanan. Nengok kiri kanan ini sedang memperhatikan siapa yang mati di antara mereka, maka dicari mayatnya. Kalau tidak ketemu, maka dia nggak ikut perang Tabuk. Karena ada 2 kemungkinan. Kalau ikut nggak lagi duduk, berarti mati. Mayatnya dicari. Iya kan? Kalau nggak ketemu mayatnya, nggak sedang duduk, berarti nggak ikut. Maka para sahabat maklum itu ya, melihat kiri kanan. Si fulan mana?
Oh, aku melihatnya ikut bersama kita. Kok nggak ada bersama kita? Wah, dicari. Jenazahnya di mana? Ketemu. Si fulan mana? Nggak ada bersama kita. Nggak ada juga di antara kita yang melihat berangkat dari Madinah ke Tabuk. Begitu? Nah, mulai ini. Kenapa nggak ikut perang? Muncul berbagai macam pertanyaan. Kok nggak ikut perang? Bla 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 bla. Betul? Maka di benak para sahabat berkecamuk. Jangan-jangan ini ya. Maka Rasul mengucapkan kalimat yang luar biasa sekali. Lihat. Inna aqwaman bil Madinah khalafana masalakana sya'ban wala wadiyan ilahum ma'ana fihi habsuhum udhr. Ada sebagian kaum di kota Madinah yang nggak ikut kita berperang. Jadi kan perang Tabuk itu jauh sekali. Madinah ke Tabuk itu hampir 900.000 kilo. Kalau naik bus itu 10 jam. Hantu bayangkan 10 jam naik bus. 900.000 kilo, jauh. Ya. Dan pada saat peperangan Tabuk itu Rasul perintahkan kepada para sahabat, hendaklah kalian mempersiapkan bekal kalian masing-masing. Maka sahabat-sahabat mempersiapkan bekalnya. Ada yang nggak punya bekal tapi pengen ikut perang. Nggak punya bekal tapi pengen ikut perang. Mereka mencari-cari siapa yang bisa membekali saya. Siapa di antara kalian yang punya unta? Nggak ada unta, keledai pun jadilah. Hah? Suatu saat aku naik keledai, suatu saat aku tunggangi, suatu saat aku tuntun keledai yang bisa membawaku ke Tabuk. Karena Rasul larang yang tidak memiliki tunggangan untuk ikut 900 kilo, ente bayangin. Mau jalan kaki 900 kilo. 900 kilo itu Merak Surabaya kan ya? Merak Banyuwangi. Merak Banyuwangi bisa Ustaz kita jalan kiko, jalan. Bos, Madinah Tabuk itu isinya batu semua. Hah? 900 kilo gimana jalannya? Panasnya 42 derajat. Tidak ada pohon. Luar biasa kan? Jadi Rasul larang yang tidak punya perbekalan, tidak punya tunggangan untuk ikut berperang. Rasul bukan menghalang-halangi keinginan para sahabat untuk mati syahid, tapi ini justru sayang kepada para sahabat agar jangan sampai dengan modal semangat membinasakan mereka. Iya kan? Maka ada sebagian sahabat yang punya keinginan kuat untuk berperang, cari. Ente punya kuda berapa? Kalau 2 buat ada 1, ngutang pun jadi. Cari. Tapi ada yang nggak ketemu. Siapa yang mau bawa saya yang nggak ketemu? Maka berkumpullah orang-orang ini di pinggir masjid Nabawi sambil melihat para sahabat lalu lalang mempersiapkan hendak pergi perang Tabuk. Inilah Ulbah bin Zaid dan kawan-kawan. Ulbah bin Zaid dan kawan-kawan. Kisahnya masyhur, Ulbah bin Zaid. Namanya hendak pergi perang itu kan bukan sekarang diumumkan besok pergi. Enggak, persiapannya banyak. Apalagi pada saat itu perang kontak senjata langsung. Maka makin hari kan kesibukan untuk pergi ke Tabuk semakin masif. Betul? Ulbah bin Zaid dan kawan-kawannya berjumlah 8 orang ini memperhatikan hari-hari orang tambah sibuk. Semakin sedih mereka itu. Kesedihan mereka memuncak ketika apa? Orang terakhir dari pasukan Tabuk pergi. Yang satu keluar. Ya Allah, kita ini 8 orang tertinggal, binasa kita. Tuh orang-orang tuh sedang mencari ganjaran syahid di jalan Allah, kita di sini aja. Binasa kita. Padahal mereka nggak berdosa itu, karena mereka nggak punya apa? Bekal. Bersedih ini. Makanya Rasul mengatakan untuk dalam tanda kutip apa? Membersihkan keadaan orang-orang semisal Ulbah bin Zaid ini. Rasul mengatakan ada suatu kaum di Madinah yang tertinggal dengan kita, tidak mengikuti jalan kita, tidak turun ke lembah bersama-sama kita, tidak juga naik ke perbukitan bersama-sama kita, tetapi mereka bersama kita.
Ada suatu kaum yang tertinggal di kota Madinah, tidak berjalan bersama kita, tidak menyusuri lembah bersama kita, tidak juga naik perbukitan dan pergunungan bersama kita, tetapi mereka bersama kita. Bersama dengan apa? Pahala ganjaran. Yang menyebabkan mereka tidak membersamai kita secara fisik, ada uzur di sisi mereka. Ini hadis maklum, antum bisa baca dari Riyadhus Shalihin. Betul? Ada ucapan yang luar biasa dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, lihat halaman 55. Ini yang saya sampaikan tadi, ikhwan. Terkadang orang yang tidak mengerjakan amal karena ada sesuatu hal yang menyertainya bisa lebih utama daripada orang yang mengerjakan amal. Ini dia. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, halaman ke-55, 2 baris dari atas. Wa fi hadzal hadis, dan dari hadis ini, hadis apa? Hadis Tabuk tadi. Ya. Fadilah niat fil khair. Dari hadis ini terdapat fadilah, keutamaan niat untuk mengerjakan kebaikan. Wa an man nawa ghazu wa ghairihi min at-ta'at, dan siapa yang berniat untuk pergi berperang. Hadis tadi konteksnya berperang. Ya, siapa yang berniat untuk pergi berperang dan berniat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, jadi bukan hanya perang saja, tetapi berniat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan terhalang dia untuk mengerjakannya karena ada uzur yang menghalanginya, maka dia mendapatkan ganjaran pahala atas kebenaran niatnya. Lihat ini kalimat Imam An-Nawawi selanjutnya. Wa annahu kullama aktsar ta'sif alal fawati dzalika tamna kaunuhum ma'al ghazzatu wa nahwihim katsirat thawabahu. Dan sebanding dengan aksar taksif, sebanding dengan sebab kesedihannya, penyesalannya, ya, sebanding dengan sebab kesedihannya. Taksif itu kesedihan, menyesal. Kenapa gak bisa saya beramal itu? Kenapa saya tertinggal di dalam perang Tabuk? Sebanding dengan kesedihannya, ya, sebanding dengan kesedihannya yang menyebabkan dia tertinggal dari, terhalang atau tertinggal dari mengerjakan amal tersebut, semisal perang ataupun yang lainnya, katsira thawabahu, maka akan bertambah ganjarannya. Jadi semakin sedih dengan sebab tidak bisa mengerjakan amal soleh karena memang ada hal-hal yang menghalangi dia, maka kata Imam Nawawi, kasir sawabahu, semakin bertambah ganjarannya. Bahkan antum mungkin paham ya, pernah dengar ucapan Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang berbangga setelah mengerjakan amal soleh, maka lebih baik dia tidak mengerjakan amal soleh itu. Allahu a'lam bishawab. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang yang mengerjakan dosa dan menangis atas perbuatan dosanya lebih baik daripada seseorang yang mengerjakan amal kebaikan dan merasa ujub atas amal kebaikannya. Sering kita dengar kayak gitu ya. Dan ala kulli hal Ulbah bin Zaid dan 7 orang sahabatnya tidak berdosa. Maka jangan antum bayangkan bersedih itu tidak bisa menambah ganjaran pahala. Bersedih bisa menambah ganjaran pahala, tetapi kapan? Allahu a'lam bishawab. Kita istirahat dahulu, mungkin sampai 11:30. Betul ya? Nanti kita akan lanjutkan langsung masuk kepada fasal yang keempat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.